Udah ya? Udah yang kurang bohong. Jadi nanti dikopi aja tuh. Sementara Pak coba dulu. Nah, ini ada apa? Kalau Pak Haji ikut konsep ya, ikut konsep khotbah Jumat lengkap. Jadi khotbah Jumat itu ada khotbah pertamanya, kemudian ada khotbah keduanya ya. Jadi konsepnya langsung ada isi materinya. Nah, jadi kalau kalian khotbah sebenarnya ini ada apa yang dibahas khotbah ya. Nah, kenapa? Saudara itu apa dulu? Yang konsep itu letak aja dulu. Apa cukup ulas yang kepatan? Karena yang kepatan kawan-kawan kalian cuma para nemuran. Jadi ini kalian banyak. Jadi perlu apa sampai nanti ya? Ya, jadi yang kepatan yang lima aja dia. Nah, anak apa? Dosa baca dulu. Dosa baca dulu itu diletak aja. Itu nanti kalian hafal. Waktu kalian menghafalnya di rumah. Ya, bukan sekarang. Nah, jadi itu nanti kita praktekkan untuk minggu depan ya. Itu dipraktekkan. Memang kalian harus bisa baca khotbah pertama dan khotbah keduanya. Walaupun kalau kalian belum bisa menguasai secara apa materinya, yang jelas khotbah pertamanya yang ini, yang dikatakan khotbah pertama ini, yang Al-Arab ini. Jadi ini nanti harus kalian hafal ya. Betul-betul kalian hafal. Kemudian yang khotbah keduanya ini memang nanti kalian hafal ini. Jadi kalau materinya atau bahas khotbah kalian ini nanti kalian bisa menyesuaikan. Tapi kalau bisa kalian hafal ini secara apanya keseluruhan tidak ada masalah. Ya? Tapi sebelum kita masuk ke sini, nah letak dulu ya. Letak di meja dulu. Tidak ada itu yang diapakan. Konsep itu coba taruh di samping mejanya. Kemudian kalian menghadap sini semuanya. Kenapa apa yang saya sampaikan ya? Jadi perlu apa ulang dia apa yang bedanya khutbah dengan ceramah. Ya? Kalau khutbah itu punya rukun. Ya, perlu kalian pahami ya. Kalau khutbah punya rukun. Kalau ceramah tidak ada rukun syaratnya. Jadi kalau kalian berkhutbah itu tidak sama dengan kalian berceramah. Kemudian khutbah cuman adanya di waktu hari Jumat, ya? Di waktu zuhur. Jadi khutbah itu pengganti sholat zuhur. Waktu Jumat kan 2 rakaat kita sholatnya. Maka khutbah yang 2 rakaat. Maka khutbah itu termasuk pengganti 2 rakaat sholat zuhur pada waktu hari Jumat. Karena setelah kita Jumat tidak ada zuhur lagi. Karena zuhur diganti dengan Jumat. Jadi Jumat tata cara pelaksanaan seperti itu. Ada khutbah namanya. Pengganti 2 rakaat, kemudian baru kita sholat Jumat 2 rakaat. Dan jadi kalau kita setelah selesai sholat Jumat, kalian tidak usah lagi melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat. Ya? Nah, jadi untuk itu khutbah itu cuma adanya di hari Jumat. Kemudian juga ada namanya khutbah hari raya, ya. Hari raya Idul Fitri, kemudian khutbah hari raya Idul Adha, ya. Cuman yang apanya Jumat. Kemudian ulang ya. Jadi khutbah itu punya rukun. Jadi apabila rukun, ya, dapat dengar ya. Jadi apabila rukunnya tinggal salah satu di kalian, nanti kalau kalian sebagai khotib, kemudian kalian sebagai apa yang membaca khutbahnya, kemudian tinggal rukun sama kalian, khutbah batal. Ya? Makanya tidak main-main kalau lihat khotib. Kalau kalian khutbah tinggal rukun, kemudian khutbah batal, kalau khutbah batal, batal ini semuanya. Makanya kalian itu memang kalau sudah jadi khotib itu memang betul-betul sudah menguasai apa-apa rukun khutbah.
Ya, bagaimana tata cara pelaksanaan khutbah supaya nanti jangan khutbah kalian batal. Kalau khutbah kalian batal, itu banyak jemaah, ya, yang akan menanggungnya nanti kalian sebagai khatib. Makanya itu perhatikan. Jadi ada rukun. Kemudian apa rukun khutbah? Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama puji-pujian, ya, puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun pertamanya. Jadi mukadimah itu mesti kalau kalian sudah paham, yang mukadimah ini banyak modelnya ya. Yang mukadimah ini kan kalau yang di konsep yang ada ini kan alhamdulillah azimul adil apa ya. Jadi ya alhamdulillahirabbil alamin boleh ya. Alhamdulillah nahmaduhu boleh ya. Jadi nanti ini banyak. Kalau mukadimah ini banyak ya. Cuma yang jelas ada alhamdulillahnya. Jadi itu rukun pertama, puji-pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, selawat. Ya, selawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Kemudian membaca salah satu ayat. Ya. Jadi kalau kalian berkhutbah di mukadimah kalian, ya, harus ada ayat yang kalian baca. Terserah apapun ayat kalian itu sesuai dengan tema khutbah yang mau kalian sampaikan. Ya. Terserah apa judul khutbah kalian berkhutbah membahas tentang apa, kemudian kalian sesuaikan ya dengan ayat yang mendukung khutbah kalian tuh. Cuman yang jelas kalian harus baca ayat. Ya. Kemudian ada namanya wasiat takwa. Ya. Wasiat takwa. Artinya nasihat, himbauan, nasihat takwa namanya. Ya. Ini bapak-bapak sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu wasiat takwa namanya. Ya. Ini ada wasiat takwa. Kemudian yang kedua doa. Ini wajib ya. Doa itu wajib. Tidak harus panjang, tapi wajib harus ada doa. Ya. Salah doanya. Apa yang mau kalian baca. Nah, jadi di balik tadi itu dah. Ya. Atau Rabbana lakal hamdu. Ya. Bisa. Atau Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, pokoknya ada. Kemudian kalian tutup ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya, sudah itu baru ibadallah. Ya, tutup khutbahnya. Itu. Jadi kalian harus pahami itu terlebih dahulu. Jadi intinya khutbah dengan ceramah itu jauh beda ya. Khutbah punya rukun, ceramah tidak. Kalau ceramah kalian bisa dalam bahasanya seperti apa? Ramadan, bulan Ramadan kan ada ceramah sebelum kita tarawih ya. Ceramah tergantung lihat sikon berapa menit kalian mau ceramah. Jadi ceramah tidak ada rukun. Jadi kalian bisa aja Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh ya. Baca alhamdulillah. Sudah tuh kalian bisa aja baca itu. Ceramah itu tidak terfokus ya. Jadi cuman intinya background penceramah itu mubalik itu supaya kalian itu laris di tengah-tengah masyarakat. Artinya masyarakat tertarik dengan kalian. Kalian berceramah itu memang betul-betul punya metode ya. Jangan ceramah asal-asalan. Ceramah kalian itu memang harus terarah ya. Misalnya kalian membahas apa? Contohnya kalian membahas tentang sholat. Kemudian harus kalian cari ayat atau hadis yang berkaitan dengan sholat. Jadi ceramah kalian itu punya dasar ya. Punya landasan. Jangan hanya sekedar kalian berceramah seolah-olah kalian mau tadi kadai.
ngambang, nggak ada alasannya, nggak ada ayat pendukungnya, nggak ada hadis pendukungnya. Sekali itu kan yang nimbrung di masa kita ini. Makanya, jadi harus jelas. Jadi ceramah itu memang harus jelas pembahasan awal. Ya. Jangan dibiasakan, aku dari sini Pak sampaikan metode ceramah, metode berkhotbah. Jangan dari sekarang kalian biasakan kalian berceramah ngambang ya. Jangan seperti itu. Harus terarah. Kalau kalian ingin membahas masalah zakat, cukup zakat aja yang kalian uraikan. Kalian cari apa ayat hadis pendukungnya. Hah? Hah? Nah itu. Sholat, zakat. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada metode. Jadi kita belajar sampai ke sana nanti ya. Jadi kalau khutbah sudah jelas ya. Sudah jelas ya perbedaan khutbah dengan ceramah ya. Jangan nanti kalian pas waktu kalian, padahal waktu itu kalian sebagai khatib ya, hari Jumat, tapi kalian nggak sadar seolah-olah kalian berada seolah-olah kalian berceramah. Akhirnya nggak kalian baca bukunya. Ya, kapan? Ya, itu harus kalian pahami. Jadi nanti kalau bisa buku berikutnya kalian bawa buku ya. Jadi bawa buku nanti ya. Minggu selanjutnya kalian bawa buku pena ya. Jadi memang harus ada yang kalian catat itu. Kadang kalau seperti ini kalian kadang nggak rekam ya. Nah, jadi bawa buku besok mana yang perlu kalian catat dan kalian catat ya. Itu mau tahu ya. Kalau mau tahu kali ya. Itu bahan itu anak sekolah anak. Hah? Tuh? Nah, itu pengacau nama tuh. Kalau dapat sekolah ada itu dulu. Kalau pulang kalau dapat, selain tuh. Jadi dia yang mulai jauh mengacuran kan. Jadi makhluk itu termasuk salah satu sikap etika. Ini makanya jangan semua mereka ya. Kalau kecil pulang tua itu ayam kalau kacangkan ya, ayam itu kalau kacangkan dan kecil dalam piala itu yang benar. Nangkono kurang sukses sebenarnya dari kecil kok dinampakkan. Kepada kalian orang-orang ini hati-hatilah. Kenapa? Saya disayangkan karena sekarang tidak hanya di Solo Selatan. Nah, jadi perlu juga saya sampaikan Pak dari awal memperkenalkan dia. Apa bukan orang Solo Selatan ya? Bapak orang pesisir selatan. 8 jam dari Bapak Resto. Cuma kalau apa ditugaskan ke Kabupaten Pagu, Bapak Resto. Ya. Jadi apa orang pesisir selatan. Jadi dimanapun daerahnya saat sekarang ini, itu pengaruh yang akan menghancurkan masa depan kalian banyak. Ya. Maka jangan jadi kalian salah satu tumbalnya. Jangan sempat kalian salah satu yang menjadi korbannya. Ya. Kini ku yang tak bisa kita hindari, kalau tak diri kita yang menjaga diri kita, iku bebayo kini pengaruh sabu. Ya. Keterangannya atau diceritakan di mana cerita sabu. Sabu, nah, pada apa sampai lah. Kalau kalian sempat kali sabu, iko alamat kehancur masa depan kalian. Kalau kalian sempat kali sabu, kalau sabu ko pilih sabu atau ujung akhir daripada itu penyambung, dua aja ya, apa? Ya? Kalau kalian tak gilo kali sabu, mati. Itu pilih sabu. Kalau nak mati gilo, coba kalian bayangkan. Kalau kalian lakukan
sabu kalian nak mati lo, kemudian kalian gilo katanya. Ya? Berapa kecewanya orang tua kalian? Kalian pikirkan itu, ya? Bagaimana kekecewaan orang tua kalian? Mencari anak seusianya, belajar ikut ada susah, kemudian kalian ada lagi lo, namun orang lo, karena mau usah kena lain, akhirnya dipasuang, dikabek, pokoknya sampai di dalam rumah. Setiap hancurnya orang tua kalian. Makanya jangan sampai itu terjadi dengan kalian. Makanya yakin, percaya loh kalian. Ya? Jadi hal-hal seperti itu, Pak, itu memang tanam ke diri awak. Ya? Diri awak tanam ke diri awak. Karena awak tahu sapu itu akan menghancurkan masa depan, maka jangan diawasi sapu itu. Karena kalau kalian diawasi di orang tua kalian, mereka 24 jam kalian dari orang tua kalian. Karena kalau orang tua kalian pun mencari biaya itu kalian, mencari piti itu kalian, mencari nak makan itu kalian. Makanya jangan kalian abaikan itu. Orang tua atau bagaimana cara mencari piti, ya, mencari makan untuk itu, untuk biaya itu, untuk sekolah itu, kemudian itu hancur dari orang tua. Tersiksa di waktu orang tua. Jadi tidak ada dunia preman cengkeh-cengkeh itu, ada. Tidak ada zamannya itu sekarang ada. Oh kalian hebat, kalian bangga, kalian tak ada laku itu. Yang laku itu sekarang otak kalian itu yang perlu. Kalau otak tajam, kalian perlu dihargai. Lalu kalian hormati. Kau tak takut ini perpulan ini dah. Itu. Kau perangsang untuk kalian ya. Perangsang untuk kalian. Jadi perlu juga Pak sampaikan pengalaman hidup apa ya. Kalau apa, makanya bukan untuk hal-hal yang lain. Kalau apa dulu dibekali, apa sosial kalian itu dulu apa belajar saja. Belajar untuk kalian tuh, belajar bela diri. Apa dulu ditaruh belajar 5 tahun? Ya? Tahu tak kalian? Browsing nanti Google atau YouTube, coba kalian cari taruh belajar. 5 tahun dapat ditaruh belajar. Merah, pura tanam, coba cari pura tanam apa ditaruh belajar. Ya? Jadi setelah Pak menikah di tahun 2008, baru Pak stop kegiatan, seluruh kegiatan bela diri. Bapak lakukan itu. Kenapa nak latih fisik lagi? Karena masuk fisik habis. Kenapa lah jadi kepala keluarga, Bapak lah jadi orang tua. Makanya masuk aja. Dari tahun 2000 sampai 2008 apa taruh dulu. Kalau itu di Subang nggak ada nak kejuaraan nggak ikuti. Bela diri tahun aja. Cuma nanti prosesornya apa? Prosesornya lah jadi tahun aja. Bagaimana bela diri tahun aja? Jadi kalau solusi kalian itu Bapak kecil, manfaatkan masukannya daripada kalian bangun-bangun. Tiba orangnya belajar, belajar diri. Ya, supaya kalian punya kemampuan, kalian punya skill. Ya. Itu. Jangan ulah-ulah, jangan hanya sekadar tanggal. Ya. Main HP sampai tengah malam. Ya. Sampai jam 2 balik. Sementara pagi ke sekolah. Boleh silakan kalian main HP. Coba belajar diri kalian itu disiplin. Ya. Bikin disiplin waktu untuk kalian sendiri. Ya. Jangan hanya orang tua kalian. Ikut dikecil orang tua lah. Malam dulu apa? Kalian melawan ya. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya daripada kalian ulah-ulah, ya, lebih baik kalian cari kegiatan ya. Belajar bela diri itu. Supaya ada mentalnya di kalian tuh. Ya. Itu kelaki. Nah, yang kita kelaki, kita tidak yakin atau kita tidak bisa mengejut itu di kampung kita aja. Itu siapa? Siapa yang mengaku apa bisa tidur di selatan? 8 jam
Dari sampai apa kasih tahu? Apa yang kau? Aku lagi itu sebagai abdi negara, sebagai ASN, pegawai itu ditempatkan. Kalau tahu apa orang lama Pak Sultan itu, bisa jadi nanti apa yang pindah atau apa yang pindah Pak. Maka itu tadi lah. Maka sama sosial kali itu kalian manfaatkan itu. Jadi kamu pun kalian baik, kalian takut, kalian ada yang tahu. Itu skill tadi, kemampuan tadi. Aku kalian yang kedua ini kampung kalian dan kedua kecamatan, kedua kampung kalian agak. Menurut Adung. Lalu di saat-saat masuk-masuk kalian baru kalian manfaatkan. Itu sekali motivasi ya, motivasi. Jadi kalian itu memang harus punya skill. Diri kalian, kehidupan kalian itu harus punya skill. Harus skill yang bisa kalian banggakan. Jadi kalau kalian punya skill, salah apapun skill kalian, nggak harus bela diri, itu skill lah. Ya. Otakku yang perlu kalian pakaikan. Bukan pukulan yang perlu kalian pakai, paksa. Kalau pukulan yang kalian pakai, kalian pukul, siapa pun yang kalian pukul, ya? Bukan sih, payutan, ya? Sudah jangan. Tapi untuk apa? Untuk jaga diri perlu, ya? Perlu kalian punya background atau basic pada diri, perlu, ya? Supaya orang tidak bisa dewasa, ya? Tidak bisa membalikkan itu, ya? Perlu itu. Ya? Kalau satu coba, apa ada urusan bilang, apa ada cari lawan orang? Tapi pada pernah lari bilang, siapapun orangnya, walaupun apa orang pesisir selatan, tidak pesisir selatan, pada cari lawan, pada yang berusaha juga. Tapi kalau orang yang berusaha, apa ada lawan? Apa tahu? Kalau kita yakin dengan skill apa? Skill taruh apa itu? Apa lalu? Dia skill, coba perlu, ya? Kali ya, terima kasih. Kita terus sebagai apa aja? Terbenso ya. Boleh kalian nanti ke mana? Ya, ada. Saya serius ya. Nah, banyaknya beda ya. Selama dengan khotbah ya. Nah, khotbah pakai rukun yang harus kalian ikuti, yang nggak boleh tinggal. Kemudian ceramah menyesuaikan. Kemudian ikut kalau ada jawab susuran doa. Tak dapat. Ikut kalau ada jawab susuran. Jadi untuk pertemuan berikut yang minggu besok, Bapak mau ikut kalian hafal ya. Masa-masa kalian kan, kalian harus bisa menghafal